Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Walidi dengan NIM 2203200024. Kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang pengenalan kepemimpinan agribisnis yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SSD MP. Baik, berikutnya adalah pengertian kepemimpinan menurut Saros dan Buchacku tahun 1996. Kepemimpinan didefinisikan sebagai perilaku yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar berkontribusi pada tujuan yang disepakati bersama demi kepentingan individu maupun organisasi atau kebaikan bersama. Menurut Ederson tahun 1988, kepemimpinan berarti menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi pemikiran dan tindakan yang lain sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan tertentu. Berikut ada beberapa tugas kepemimpinan agribisnis. Pertama, A. Berkaitan dengan kerja. Mengambil inisiatif. 2. Mengatur langkah dan arah. Memberikan informasi. Memberikan dukungan. Memberikan pemikiran. Mengambil suatu kesimpulan. Bagaimana? Sebagai ketua atau pemimpin, kita bisa mengambil inisiatif terhadap anggotanya agar suatu kegiatan berjalan dengan baik. Kedua, mengatur langkah dan arah. Sebagai pemimpin, kita juga mengatur langkah dan arah agar tujuan organisasi berjalan dengan baik. Kemudian, memberikan informasi. Kita sebagai pemimpin harus memberikan informasi yang tepat dan tidak salah untuk menyampaikan informasi terhadap anggota agar tugas atau job desk yang kita sampaikan terjalan dengan baik. Kemudian, ada memberikan dukungan. Kita sebagai pemimpin harus memberikan dukungan atau apresiasi terhadap anggotanya agar anggota itu dapat bekerja dengan baik. Jangan sebagai pemimpin tidak memberi dukungan ke anggotanya. Kemudian memberikan pemikiran. Kita sebagai pemimpin harus menjadi pemikir atau bisa saling berdiskusi tentang eh, pemikiran atau tugas-tugas yang lainnya. Kemudian mengambil suatu kesimpulan. Kita juga harus bisa mengambil kesimpulan sebagai pemimpin agar organisasi ke depan atau usaha yang kita kerjakan berjalan dengan baik. Kemudian B, berkaitan dengan kekompakan anggota. Pertama ada mendorong, bersahabat, bersikap menerima. Kedua, menggunakan perasaan. Tiga, bersikap mendamaikan. Tiga, berkemampuan mengubah dan menyesuaikan pendapat. Memperlancar pelaksanaan tugas. Dan terakhir, memberikan aturan main. Sebagai pemimpin, kita mendorong, sahabat, bersikap menerima. Kita sebagai pemimpin tidak acuh atas jabatan kita, melainkan kita bisa jadi sahabat atau teman dekat terhadap karyawan atau anggota kita, supaya akan menjalin hubungan yang baik. Kedua, mengungkapkan perasaan. Kita sebagai pemimpin harus bisa mengatur dan mengarahkan. Jangan ada sikap pemimpin yang tidak menerima atau tidak mau menyampaikan perasaannya dengan baik. Terus yang kemudian ada bersikap mendamaikan. Kita sebagai pemimpin harus jadi penengah yang adil terhadap para karyawan atau para atasannya. Kemudian berkemampuan mengubah dan menyesuaikan pendapat. Kita sebagai pemimpin juga harus mampu berpendapat. Tidak malu atau tidak akan kalah pada karyawannya. Kemudian ada mempelajari pelaksanaan tugas. Kita juga pemimpin harus berpikir apa tugas-tugas ke depannya agar usaha atau organisasi kita berjalan dengan lancar. Kemudian memberikan aturan main. Kita juga memberikan aturan main terhadap karyawan atau bawahan kita supaya
job desk atau tugasnya berjalan dengan baik sesuai aturan pemimpin yang kita laksanakan. Baik, ada fungsi-fungsi kepemimpinan meliputi kegiatan dan tindakan. Pertama ada pengambilan keputusan, kedua pengembangan imajinasi, tiga pendelegasian wewenang kepada bawahan, empat ada pengembangan kesetiaan para bawahan, lima ada pemerakarsaan, penggantian dan pengendalian rencana-rencana, kemudian ada pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya. Kemudian ada pelaksanaan keputusan dan pemberian dorongan kepada para pelaksana. Kemudian ada pelaksana kontrol dan perbaikan kesalahan. Kemudian ada pemberian tanda penghargaan kepada bawahan yang berprestasi. Yang terakhir ada pertanggungjawaban semua tindakan. Yang pertama, pengambilan keputusan. Seorang pemimpin memiliki peran sentral dalam membuat keputusan-keputusan yang penting yang akan mempengaruhi arah dan tujuan organisasi. Kemudian, pengembangan imajinasi. Pemimpin yang baik mampu berpikir kreatif dan inovatif, menghasilkan ide-ide baru untuk kemajuan organisasi. Kemudian ada pendelegasian wewenang kepada bawahan. Kemampuan untuk mendelegasikan tugas kepada bawahan adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas tim. Kemudian ada pengembangan kesetiaan para bawahan. Pemimpin yang mampu membangun hubungan yang baik dengan bawahan akan menciptakan ikatan kesetiaan yang kuat. Kemudian ada pemerkasaan, penggantian, dan pengendalian rencana-rencana. Pemimpin bertanggung jawab untuk memulai, memotivasi, dan mengawasi pelaksanaan rencana-rencana yang telah dibuat. Kemudian, pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Pemimpin harus mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada termasuk sumber daya manusia. Kemudian ada pelaksanaan keputusan dan pemberian dorongan kepada para pelaksana. Setelah keputusan diambil, pemimpin harus memastikan bahwa keputusan tersebut dilaksanakan dengan baik dan memberikan dukungan kepada tim pelaksana. Kemudian ada pelaksanaan kontrol dan perbaikan kesalahan. Pemimpin perlu melakukan pengawasan terhadap kinerja tim dan melakukan perbaikan jika ada kesalahan. Kemudian adalah pemberian tanda penghargaan kepada bawahan yang berprestasi. Ini yang paling penting. Memberikan penghargaan kepada bawahan yang berprestasi adalah salah satu cara untuk motivasi dan mempertahankan kinerja yang baik untuk karyawan. Yang terakhir, ada pertanggungjawaban semua tindakan. Pemimpin bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan dirinya dan timnya. Secara keseluruhan, pentingnya peran seorang pemimpin dalam memberikan aspek-aspek organisasi. Seorang pemimpin yang efektif tidak hanya mampu mengambil keputusan, tetapi juga mampu memotivasi, mengembangkan, dan mengarahkan timnya untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada implikasi kepemimpinan, pertama melibatkan orang atau pihak lain, terus kekuasaan yang dengan mampu menggugah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan. Tiga, kepemimpinan harus memiliki kejujuran terhadap diri sendiri, sikap tanggung jawab yang tulus, pengetahuan, keberanian, bertindak sesuai dengan keyakinan, kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain, dan kemampuan menemukan orang lain. Implikasi melibatkan orang atau pihak lain.
Kepemimpinan yang efektif melibatkan orang lain dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan tugas. Ini berarti pemimpin tidak bekerja sendiri, melainkan bekerja sama dengan tim untuk mencapai tujuan bersama. Membangun hubungan yang dengan mampu mengubah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan. Motivasi pemimpin memiliki peran penting dalam motivasi anggota tim untuk memberikan kinerja terbaik mereka. Ini dapat dilakukan melalui komunikasi yang efektif, penghargaan, dan dukungan. Kemudian ada kepemimpinan harus memiliki kejujuran. Mengapa pemimpin harus memiliki sifat kejujuran terhadap diri sendiri? Sikap tanggung jawab yang tulus, pengetahuan dan keberanian tidak sesuai dengan keyakinan. Kejujuran dan integrasi adalah fondasi dari kepemimpinan yang baik. Pemimpin harus menjadi contoh yang baik pada anggota timnya. Tanggung jawab. Pemimpin bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan tim. Mereka harus berani mengakui kesalahan dan mengambil tindakan untuk memperbaikinya. Keahlian. Pemimpin yang kompeten memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memimpin tim. Keberanian. Pemimpin yang berani tidak takut mengambil keputusan yang sulit, bahkan jika keputusan tersebut tidak populer. Kepercayaan diri. Kepercayaan diri yang kuat untuk memungkinkan pemimpin untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain. Menurut French dan Raven tahun 1968, sumber dari kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin pertama ada reward power yang didasarkan atas persepsi bahwa pemimpin mempunyai kemampuan dan sumber daya untuk memberikan penghargaan kepada bawahan yang mengikuti arahan-arahan kepemimpinan. Kemampuan reward power adalah kekuasaan pemimpin untuk memberikan penghargaan atau imbalan kepada bawahan yang mengikuti perintah atau mencapai tujuan yang ditetapkan. Contohnya, kenaikan gaji, promosi jabatan, pujian, atau kesempatan untuk mengikuti pelatihan. Kemudian ada concept power yang didasarkan atas persepsi bawahan bahwa pemimpin mempunyai kemampuan memberikan hukuman bagi bawahan yang tidak mengikuti arahan-arahan pemimpinnya. Contohnya adalah pemotongan gaji, penurunan jabatan, teguran keras, atau pemecatan. Yang ketiga ada legitimate power yang didasarkan atas persepsi bawahan bahwa pemimpin mempunyai hak untuk menggunakan pengaruh dan otoritas yang dimilikinya. Contohnya, seorang manajer memiliki kekuasaan legitim atas karyawannya karena posisinya sebagai manajer. Kemudian ada reference power yang didasarkan atas indikasi bahwa terhadap sosok pemimpin, para pemimpin dapat menggunakan pengaruhnya karena karakteristik pribadinya, reputasinya, atau karismanya. Kekuasaan ini muncul dari rasa hormat, kekaguman, atau identifikasi yang dimiliki bawahan terhadap pemimpin. Bawahan mengikuti pemimpin karena mereka mengidolakan atau ingin menjadi seperti pemimpin tersebut. Contohnya, seorang pemimpin yang karismatik memiliki integritas tinggi atau memiliki prestasi yang luar biasa. Yang terakhir ada expert power yang didasarkan atas persepsi bahwa bawahannya ini adalah seorang yang kekuasaan yang berasal dari pengetahuan, keahlian, atau pengalaman khusus yang dimiliki oleh pemimpin. Bawahan mematuhi
staf pemimpin karena mereka mengakui keahlian pemimpin dalam bidang tertentu. Contohnya, seorang ahli teknologi memiliki kekuasaan ahli atas tim IT karena pengetahuan mendalamnya tentang teknologi. Miles Jus dalam buku Effective Leadership and the Motivation of Human Resources tahun 1945 dengan halaman 152 mengatakan bahwa tanggung jawab para pemimpin adalah satu, menentukan tujuan pelaksanaan kerja realitas dalam artian kuantitas, kualitas, keamanan, dan sebagainya. Kedua, melengkapi para karyawan dengan sumber dana yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Terus mengkomunikasikan pada karyawan tentang apa yang diharapkan dari mereka. Memberikan susunan hadiah yang sepadan untuk mendorong prestasi. Kemudian ada mendelegasikan wewenang apabila diperlukan dan mengundang partisipasi apabila memungkinkan. Kemudian ada menghilangkan hambatan untuk melaksanakan kerjaan yang efektif. Dan ada menilai pelaksanaan pekerja yang berkomunikasi hasil. Ada beberapa tipe-tipe pemimpin. Pertama, ada tipe otoritaris, tipe militeris, tipe paternalistis, dan karismatik, dan lain sebagainya. Pertama, ada tipe otoritaris. Poin pertama, mengapa organisasi sebagai pemilik menganggap organisasi sebagai milik pribadi. Poin kedua, adalah menyelipkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Menganggap bawahan sebagai alat semata-mata. Kemudian ada tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat. Tergantung kepada kekuasaan formilnya. Dalam tindakan penggerakan sering menggunakan approach yang mengandung unsur-unsur pelaksanaan dan punitif bersifat menghukum. Dari sifat-sifat tersebut, di atas terlihat bahwa tipe pemimpinan yang demikian tidak tepat untuk suatu organisasi modern di mana hak-hak asasi manusia yang menjadi bawahan itu harus dihormati. Kemudian ada tipe pemimpin tipe militaritis. Tipe militaritis berbeda dengan seorang pemimpin organisasi militer. Pemimpin yang bertipe militaritis bersifat. Poin pertama adalah menggerakkan bawahan lebih sering menggunakan sistem perintah. Poin kedua adalah dalam menggerakkan bawahan senang bergantung kepada pangkat dan jabatannya. Poin yang ketiga, senang kepada formalitas yang berlebihan atau menuntut. Poin selanjutnya, disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan, sukar menerima kritikan dari bawahan, mengemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Terlihat pula sifat-sifat ini bahwa seorang pemimpin yang militeris bukan orang pemimpin yang ideal. Tipe paternalitis. Yang pertama, menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa. Kemudian bersikap terlalu melindungi atau overprotective. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan. Kemudian jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif. Kemudian jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasi. Yang terakhir ada sering bersikap maha tahu. Keempat, ada tipe pemimpin, tipe karismatik. Yang diketahui adalah bahwa pemimpin yang demikian mempunyai daya penarik yang amat besar dan karenanya pada umumnya mempunyai pengikut yang jumlahnya sangat besar. Meskipun para pengikut itu sering pula tidak menjelaskan mengapa mereka menjadi pemimpin tersebut. Mungkin tipe karismatik ini seperti Ronaldo yang memiliki followers banyak atau kemampuan pengikut di sosial media.
Kemudian ada tipe pemimpin tipe demokratis. Tipe pemimpin yang demokratis yang paling tepat untuk organisasi modern. Karena dalam proses penggerakan bawahan selalu berkritik pola dari pendapat bawahan. Manusia itu adalah makhluk termulia di dunia. Kemudian selalu berusaha mensinkronasikan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi dari para bawahannya. Kemudian ia senang menerima saran, pendapat, dan bahkan kritik dari bawahannya. Kemudian selalu berusaha mengutamakan kerjasama dalam teamwork untuk mencapai tujuan. Kemudian dengan ikhlas memberikan kebebasannya seluas-luasnya kepada bawahannya untuk berbuat kesalahan. Kemudian dibandingkan dengan diperbaiki agar bawahan itu tidak lagi berbuat kesalahan yang sama, tetapi lebih berani untuk berbuat kesalahan yang lain. Selalu berusaha untuk menjadi bawahan yang lebih sukses darinya. Setiap tipe pemimpin memiliki kelebihan dan keuntungannya masing-masing, dan tidak ada tipe yang selalu terbaik dalam semua situasi. Pemilihan tipe kepemimpinan yang tepat akan bergantung pada berbagai faktor seperti budaya, organisasi, tujuan yang ingin dicapai, dan karakteristik karyawannya. Pemimpin yang efektif umumnya mengadaptasi gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi yang dihadapi. Menurut Hadari Nawawi, secara operasional dapat dibedakan 5 fungsi pokok kepemimpinan. Fungsi instruktif. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa isi perintah, bagaimana cara mengerjakan perintah, bila mana waktu memulai melaksanakan dan melaporkan hasilnya, dan di mana tempat mengerjakan perintah, agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah. Yang kedua adalah fungsi konsultatif. Pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Yang ketiga ada fungsi partisipasi. Dalam menjalankan fungsi partisipasi, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakan. Setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok sesuai dengan posisinya masing-masing. Kemudian ada fungsi delegasi. Dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin memberikan kepemimpinan wewenang membuat atau menetapkan keputusan. Fungsi delegasi sebenarnya adalah kepercayaan seseorang pemimpin kepada orang yang diberikan kepercayaannya untuk melimpahkan wewenang dan melaksanakan secara bertanggung jawab. Fungsi pendelegasian ini harus diwujudkan karena kemajuan dan perkembangan kelompok tidak mungkin diwujudkan oleh seorang pemimpin sendiri. Yang terakhir ada fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi pengendalian, pemimpin dapat mewujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Kemudian ada level dan keterampilan yang perlu dimiliki kepemimpinan. Pertama ada level top leader, top management. Pemimpin puncak, misalnya direktur utama, melakukan tugas yang bersifat konseptual, yaitu melakukan perencanaan yang akan dilakukan seluruh anggotanya. Yang kedua adalah level middle management. Golongan menengah, misalnya saat staf produksi, manajer keuangan melakukan tugas konseptual sebagai penjabaran dari top manajemen.
juga melakukan pekerjaan tersebut. Penguasaan teknis relatif penting. Yang terakhir ada lower ladder atau lower management. Di golongan bawah, misalnya supervisor, mandor, dan pelaksanaan teknis harus menguasai teknis, sedangkan konseptual tidak begitu penting. Berikut ini adalah ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal. Satu, hanya memerintah, taunya hanya memerintah terus, tidak mau dievaluasi. Yang kedua, jarang diskusi. Pemimpin yang jarang diskusi adalah tidak bagus. Ketiga, ada tidak memberikan kepercayaan. Kemudian tidak memberikan pujian. 5, ada konflik. 6, tidak terbuka. 7, tidak bertanggung jawab. Pemimpinan tidak memiliki visi dan tidak bisa menjalankan tim. Kemudian ketika pemimpin gagal memimpin dirinya sendiri. 10, ada terlalu mengendalikan pengalaman masa lalu. Terus terlibat politik kantor, tidak punya tujuan kerja, menggunakan sumber daya, tidak melihat peluang, dan tidak percaya diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.